Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Jurm. Film yang dirilis tahun 2005 ini disutradarai oleh Vikram Bhatt dan dibintangi oleh Bobby Deol, Lara Dutta, Gul Panak, dan Milind Soman. Jurm berkisah tentang seorang pria bernama Avinash yang dituduh membunuh istrinya sendiri. Benarkah Avinash pelakunya ataukah mungkin ada orang lain yang sengaja ingin menjebak dirinya? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan beberapa orang polisi mendatangi kediaman Tuan Avinash Malhotra. Di sana mereka menemukan Avinash yang baru saja terbangun dari tidurnya. Mereka bergegas mencari sang penelpon, yaitu istri Tuan Avinash yang bernama Sanjana. Tetapi mereka tidak menemukannya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi karena semalam aku mabuk berat." Begitu kata Avinash ketika dirinya ditanyai oleh polisi. Setelah menggeledah seisi villa, polisi kemudian menemukan sebilah pisau yang berlumuran darah dan pisau itu diletakkan di bawah sofa. Polisi kemudian menangkap Tuan Avinash Malhotra atas tuduhan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. "Halo Pak Polisi, dia mau membunuhku. Namaku Sanjana Malhotra, suamiku." Begitulah isi rekaman percakapan telepon yang dilakukan oleh Sanjana. Sayangnya percakapan telepon yang terjadi pukul 4 dini hari itu terputus. Avinash sendiri mengaku bahwa ia tidak ingat apapun yang terjadi semalam karena ia mabuk berat setelah berpesta. Avinash meminta polisi untuk menemukan istrinya terlebih dahulu sebelum mereka menuduh dirinya sebagai pelaku pembunuhan. Tidak lama berselang, teman Avinash sekaligus pengacara pribadinya yang bernama Rohit muncul di kantor polisi. Menurut Rohit, polisi tidak punya hak untuk menginterogasi kliennya tanpa surat perintah dari pengadilan. Karena itulah polisi kemudian menghentikan aksi mereka. Ketika polisi pergi, Rohit bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Apakah Avinash memang membunuh istrinya atau tidak? Tetapi Avinash menjawab bahwa ia tidak mengingat apapun karena ia mabuk berat. Avinash justru kecewa dengan sikap Rohit yang seakan-akan tidak percaya dengan ucapannya. Avinash kemudian meyakinkan Rohit bahwa ia tidak mungkin membunuh Sanjana karena ia sangat mencintainya. Persidangan pertama digelar. Jaksa penuntut menuduh Avinash sebagai pelaku pembunuhan dengan adanya bukti rekaman percakapan telepon dari Sanjana dan juga sidik jari Avinash yang terdapat pada sebilah pisau. Jaksa penuntut meminta agar Tuan Avinash tidak diberikan jaminan pembebasan sampai kasus ini selesai. Karena jaksa khawatir Tuan Avinash akan menggunakan kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki untuk memutarbalikan fakta yang terjadi. Mengingat Avinash adalah pengusaha kaya di kota itu. Permohonan jaksa penuntut akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Avinash ditahan selama 14 hari sambil menunggu persidangan selanjutnya. Ketika Avinash dibawa polisi keluar dari pengadilan, seorang wanita bernama Sonia menghampiri Avinash. Sonia adalah teman Avinash ketika mereka masih di bangku sekolah. Sonia terkejut mendengar berita tentang Avinash di TV, tetapi ia yakin Avinash tidak bersalah. Sonia berusaha untuk menguatkan sahabatnya itu. Setelah ditahan, Avinash kemudian diinterogasi oleh pihak kepolisian. Avinash kemudian menceritakan kisah cintanya dengan Sanjana. Avinash merayakan pesta tahun baru bersama temannya yang bernama Sonia. Sonia sebenarnya menyukai Avinash, tetapi perasaannya itu tidak pernah ditanggapi oleh Avinash. Malam itu, Avinash bertemu dengan Sanjana dan ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah selesai pesta, mobil Sanjana menabrak pembatas jalan. Kebetulan Avinash ada di tempat itu dan ia membawa Sanjana ke rumahnya untuk dirawat oleh dokter pribadi keluarga Malhotra. Kondisi Sanjana baik-baik saja dan setelah kejadian malam itu, Avinash dan Sanjana mulai akrab. Avinash bahkan mempekerjakan Sanjana sebagai sekretaris pribadinya. Hubungan asmara mereka berdua kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan.
Sebulan setelah menikah, Sanjana terlihat tegang. Ada sesuatu yang ia rahasiakan dari Avinas. Sanjana mengaku ingin pergi ke wilayah Pune untuk bertemu dengan teman lamanya. Ia berangkat sendirian tanpa ditemani oleh Avinas suaminya. Keesokan harinya, Sonia menemui Avinas dan ia mengaku bertemu dengan Sanjana di sebuah hotel. Ucapan Sonia membuat Avinas curiga kepada Sanjana istrinya karena Sanjana ternyata tidak berangkat ke Pune. Ketika Sanjana pulang, Avinas mulai menanyakan perihal tersebut. Apakah Sanjana istrinya benar-benar pergi ke Pune atau tidak? Tetapi Sanjana berusaha meyakinkan suaminya bahwa ia benar-benar pergi ke sana. Ia bahkan membelikan pakaian sebagai oleh-oleh untuk Avinas. Tidak lama berselang, telepon rumah mereka berdering dan penelponnya mengatakan kepada Avinas bahwa Nyonya Sanjana ketinggalan kartu kreditnya saat ia berbelanja di toko mereka di kota Mumbai. Avinas akhirnya sadar jika Sanjana memang tidak pergi ke Pune, tetapi ia pergi ke Mumbai. Avinas kemudian terbakar amarahnya karena ia merasa dibohongi. Sanjana menangis dan berusaha membela diri. Ia mengaku bahwa dirinya benar-benar pergi ke Pune dan setelah itu ia pergi ke Mumbai untuk membeli pakaian untuk diberikan kepada Avinas. Suatu hari ketika mengemudi, Avinas berpapasan dengan Sanjana istrinya dan ia segera menelponnya. Tetapi Sanjana mengatakan bahwa ia sedang berada di gym. Avinas merasa jika Sanjana berbohong. Avinas membuntutinya. Ia melihat Sanjana keluar dari hotel bersama dengan seorang pria. Avinas berusaha mengejar tetapi Sanjana keburu menghilang. Sejak hari itu, Avinas mulai bersikap dingin terhadap Sanjana. Ia semakin curiga dan mulai mengintai istrinya. Avinash? Bye. Dari kejauhan, terlihat Sanjana sedang menjawab panggilan telepon dan ia berkata seperti ini. Avinas baru saja berangkat ke kantor. Malam ini kami akan pergi ke pesta. Aku akan mencuri waktu agar bisa bertemu denganmu. Kita bertemu di villa. Avinas larut dalam pesta, sementara Sanjana ia berusaha mencari ruang untuk menghilang dari keramaian. Setelah mendapatkan kesempatan terbaik, Sanjana akhirnya memisahkan diri dari suaminya. Ia bergegas ke villa, tetapi di luar dugaan, Avinas sudah menunggu di sana. Avinas kemudian membongkar semua kebohongan Sanjana. Mereka berdua kemudian terlibat pertengkaran hebat. Avinas yang terbakar cemburu bahkan mendorong Sanjana. Setelah itu, ia mengaku tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Di hadapan polisi, Avinas berulang kali mengaku bahwa ia sangat mencintai Sanjana dan tidak mungkin ia membunuhnya. Persidangan dilanjutkan. Kali ini jaksa penuntut membawa seorang saksi yaitu opsir polisi yang bernama Rama. Menurut kesaksian dari polisi Rama, pada tanggal 2 September ia sedang bertugas di kantor polisi. Rama menerima semua panggilan telepon masuk dan merekamnya. Pada pukul 4 dini hari, Sanjana menelpon kantor polisi. Mereka kemudian memutar isi rekaman percakapan itu dan terdengar suara Sanjana yang sedang ketakutan. Halo Pak Polisi, dia mau membunuhku. Namaku Sanjana Malhotra, suamiku. Setelah itu kalimatnya terputus dan mereka hanya mendengar suara teriakan Sanjana. Pengacara Rohit kemudian membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, barang bukti berupa suara rekaman telepon tidak lengkap. Ketika Sanjana berbicara seperti itu, mungkin saja ada orang lain yang datang ke tempat itu dan berniat membunuh Sanjana. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan pengadilan tidak seharusnya memvonis seseorang hanya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti. Setelah mendengar bantahan Rohit, hakim kemudian menunda persidangan. Sonia mengunjungi Avinas. Ia membawa makanan untuknya. Sonia yakin jika Avinas tidak bersalah dan ia pasti akan dibebaskan. Apalagi Avinas memiliki pengacara sehebat Rohit. Setelah itu, sidang kembali dilanjutkan. Kali ini Rohit membantah tudingan terkait pisau yang ditemukan di TKP. Pada pisau itu memang ditemukan sidik jari Avinas. Tetapi bukan berarti Avinas pelakunya. Seseorang bisa saja membunuh Sanjana dan setelahnya ia meletakkan sidik jari Avinas di sana. Avinas kemungkinan telah dijebak oleh seseorang. Jika Avinas sedang mabuk dan ia tidak bisa membersihkan darah yang berceceran di rumah itu, maka tidak mungkin bagi Avinas untuk menyembunyikan mayat Sanjana yang hingga saat ini tidak ditemukan. Lagi pula, polisi tidak memiliki saksi kunci yang melihat Avinas membunuh Sanjana. Mendadak paman Sanjana yang bernama Cawan muncul di ruang persidangan. Cawan adalah saksi kunci yang mengaku melihat pembunuhan itu. Menurut Cawan,
Ibu Sanjana adalah seorang PSK. Ia meminta Cawan untuk menjaga anaknya Sanjana dan Cawan diberikan sejumlah uang. Tetapi ketika Ibu Sanjana meninggal dunia, Cawan justru berniat menjual Sanjana agar ia bisa mendapatkan uang. Beruntung Sanjana berhasil melarikan diri dan ia bertemu dengan Afinas. Ketika mengetahui jika Sanjana berhasil menjadi istri orang kaya, Cawan kemudian memerasnya. Ia mengancam akan membongkar identitas ibu Sanjana kepada Afinas jika Sanjana tidak memberikannya uang. Takut dengan ancaman itu, Sanjana secara diam-diam bertemu dengan pamannya dan memberikan uang untuk tutup mulut. Malam itu, Cawan ingin kembali bertemu dengan Sanjana dan meminta uang darinya. Mereka berjanji bertemu di villa. Karena mobilnya mogok, paman Sanjana datang terlambat setengah jam. Dan setibanya di villa, ia melihat Sanjana dibunuh oleh Afinas dan mayatnya dibuang di belakang villa. Untuk memastikan kebenaran ucapannya itu, polisi kemudian menggali tanah di mana mayat Sanjana dikuburkan. Hasil lab forensik memastikan jika mayat yang dikubur di belakang villa ternyata memang mayat Sanjana. Rohit bahkan menemukan kalung Sanjana pemberian Afinas ketika mereka menikah. Setelah itu, pengadilan memvonis Afinas Malhotra di penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Afinas menelpon Rohit. Ia ingin menemukan pelaku pembunuhan terhadap Sanjana. Karena itulah Afinas butuh Rohit agar ia bisa kabur dari penjara. Rohit punya rencana brilian dan ia siap membantu Afinas. Karena kebaikan hatinya, Afinas mewariskan semua harta kekayaannya kepada sahabatnya Rohit. Jika terjadi hal buruk kepada Afinas, maka Rohit yang akan dipercaya untuk meneruskan perusahaan miliknya. Rohit datang ke penjara dengan membawa sebungkus rokok. Di tangannya terdapat surat kuasa yang harus ditandatangani oleh Afinas. Setelah urusan dokumen surat menyurat selesai, Rohit menyerahkan rokok kepada Afinas. Afinas diminta untuk mencampur semua tembakau ke dalam minumannya. Jika tembakau dicampurkan ke dalam air dalam jumlah yang banyak, maka efeknya akan membuat seseorang seperti terkena serangan jantung. Afinas menenggak minuman itu dan ia sekarat. Polisi kemudian segera memberikan pertolongan pertama kepada Afinas dan membawanya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Afinas berhasil kabur dari kepungan polisi. Rohit menjemput Afinas dengan menggunakan sebuah mobil. Mereka bergegas ke tempat yang sepi. Setelahnya, Rohit mengacungkan pistol ke arah Afinas, kemudian melepaskan tembakan. Afinas terbangun dan ia menemukan dirinya sedang dirawat oleh Sonia. Sonia menceritakan bagaimana ia bisa menolong Afinas. Hari itu, Sonia mengunjungi Afinas di penjara, tetapi ia justru melihat Afinas dibawa oleh polisi ke rumah sakit menggunakan ambulan. Sonia mengikuti Afinas dan ia menyaksikan semua drama pelarian itu. Sonia kemudian secara diam-diam membuntuti mobil Afinas, tetapi ia justru menemukan Afinas tergeletak bersimbah darah akibat luka tembak. Sonia membawa Afinas ke rumahnya dan ia meminta dokter pribadi keluarga itu untuk mengeluarkan 4 peluru yang bersarang di tubuh Afinas. Beruntung Afinas masih bisa selamat. Selama masa pemulihan, Sonia selalu merawat Afinas dengan penuh kesabaran sampai ia pulih seperti sedia kala. Sonia akhirnya menemukan persembunyian Rohit. Pria itu ternyata berada di Malaysia. Berkat bantuan ayah Sonia, Afinas akhirnya mempunyai identitas palsu dan ia bisa terbang ke Malaysia untuk memburu Rohit. Afinas pergi ke Malaysia bersama dengan Sonia. Kedatangan mereka disambut oleh sopir taksi yang bernama Sasena. Sasena begitu ramah dan baik kepada mereka. Ternyata setelah mendapatkan harta warisan dari Afinas, Rohit pindah ke Malaysia dan ia membeli sebuah hotel mewah di sana. Afinas sendiri terbakar api dendam. Ia siap membunuh Rohit. Afinas kemudian membidik senjatanya untuk menembak mati Rohit. Tetapi sejurus kemudian, Thank you, Sanjana. Sanjana ternyata masih hidup dan ia tampak mesra bersama kekasih barunya Rohit. Afinas begitu terpukul dengan pengkhianatan istri dan sahabatnya. Ia tidak menyangka jika orang-orang yang paling ia sayangi dan percaya ternyata menikamnya dari belakang.
Beruntung, Sonia selalu ada untuk mendukung Avinas di saat ia berada pada titik nadir. Rohit dan Sanjana ternyata berkomplot dengan paman Sanjana yang bernama Cawan dan mereka ingin merampas harta Avinas. Avinas kemudian memulai siasat balas dendamnya. Ia menangkap Cawan dan memaksanya untuk menceritakan semua yang terjadi. Interview शुरू करें? Of course, sir. दोनों हाथ बांध दो। Dari keterangan Cawan, diketahui bahwa otak dari penipuan itu adalah Rohit. Rohit dan Sanjana dengan sengaja menipu Avinas demi menjarah hartanya. Malam itu, Avinas bertengkar hebat dengan Sanjana. Karena merasa tertekan, Avinas kemudian minum hingga mabuk. Ketika Avinas tidak sadarkan diri, Rohit masuk ke villa itu dan memberikan Avinas obat bius. Sementara Sanjana, ia menelpon polisi dan berpura-pura seolah-olah ia akan dibunuh oleh suaminya. Setelah itu, mereka membunuh seorang PSK dan menguburkan mayatnya di halaman belakang villa dengan meletakkan kalung Sanjana pada tubuh korban. Rohit juga menyuap dokter agar memberikan laporan forensik palsu. Ia kemudian memfitnah Avinas sebagai pelaku pembunuhan dan berharap Avinas akan dihukum gantung. Tetapi di luar dugaan, pengadilan memberikan vonis penjara seumur hidup untuk Avinas. Nah, untuk membunuh Avinas, Rohit menyusun rencana pelarian Avinas dari penjara agar ia bisa membunuhnya. Tetapi Avinas tidak mati sekalipun tertembak 4 peluru. Setelah mendapatkan semua keterangan dari Cawan, Avinas kemudian membunuh Cawan. Avinas mulai menakut-nakuti Sanjana. Ia mengajaknya bermesraan dalam remang-remang cahaya. Sanjana mengira jika ia mencumbui Rohit. Mendadak Rohit muncul di ruangan itu dan ia menyalakan lampu. Avinas menghilang secepat kilat dan alhasil Sanjana mulai ketakutan. Ia mengira jika rumah itu berhantu. Tidak hanya itu, Avinas juga seringkali menampakkan dirinya kepada Sanjana. Sanjana benar-benar ketakutan dan sikapnya sudah seperti orang gila. Ia berusaha memberitahu Rohit bahwa Avinas masih hidup. Tetapi tentu saja Rohit tidak percaya dan mengira jika Sanjana mengalami gangguan mental. Avinas dan Sonia meminta bantuan sopir taksi yang bernama Sasena. Sasena menelpon Sanjana dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Ia mengaku jika dirinya adalah anak buah Rohit. Sasena diminta Rohit untuk membunuh Cawan. Tetapi setelah Sasena melakukan tugasnya, Rohit berubah pikiran dan ia menjadi serakah. Ia tidak membayar Sasena. Ia bahkan berniat untuk membunuh Sasena. Rohit dengan sengaja menakut-nakuti Sanjana agar orang-orang berpikir jika Sanjana sudah gila. Sasena meminta Sanjana untuk berhati-hati karena sewaktu-waktu Rohit akan membunuh Sanjana dan ia bisa saja menciptakan alibi seolah-olah Sanjana bunuh diri akibat gangguan mental. Setelah mendengarkan penjelasan dari Sasena, Sanjana semakin ketakutan. Sanjana mulai tidak percaya kepada Rohit. Ketika Rohit mengadakan pesta topeng, Sanjana benar-benar ketakutan dan ia kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Avinas juga hadir dalam pesta itu, namun ia tidak terdeteksi karena ia menggunakan topeng dan berbaur dengan keramaian. Avinas terus menghantui Sanjana yang membuat wanita itu panik. Sanjana mengira jika Rohit ingin menghabisi dirinya. Karena itulah ia mengacungkan pistol ke arah Rohit. Semua orang yang hadir di pesta itu terkejut melihat ulah Sanjana. Rohit berusaha menenangkan Sanjana. Sekalipun amarah dan rasa takut Sanjana reda, tetapi orang-orang sudah terlanjur berpikir jika Sanjana memang telah kehilangan akal sehatnya. Setelah itu Sanjana meninggalkan ruangan pesta dan memacu laju kendaraannya. Di tengah perjalanan, ia mendadak berhenti di sebuah jembatan. Setelah Sanjana melihat bayangan pria bertopeng duduk di kursi belakang. Sanjana segera bergegas keluar dari mobilnya. Dan pria bertopeng itu ternyata Avinas. Ketika Avinas membuka topengnya, mata Sanjana terbelalak seakan tidak percaya. Ia kemudian menjatuhkan pistolnya. Setelah itu, Avinas merampas pistol itu dan ia menodongkannya kepada Sanjana. Sanjana menangis. Ia mengaku bersalah dan memelas meminta pengampunan. Avinash, please. Please, Avinash. Avinas menelpon Rohit. Ia mengajak Rohit bertemu di stadion sepak bola.
Avinas tidak memberitahu identitas dirinya. Meskipun demikian, Rohit tetap datang dan alangkah terkejutnya Rohit setelah mengetahui jika Avinas masih hidup. Avinas kemudian menyodorkan surat kuasa pemindahan harta kekayaannya agar bisa ditandatangani oleh Rohit. Jika Rohit menolak, maka Avinas akan membunuh Sanjana. Tetapi Rohit adalah pria yang mata duitan. Ia tidak akan menandatangani apapun karena ia rela kehilangan Sanjana ketimbang harus kehilangan hartanya. Setelah itu, anak buah Rohit berdatangan yang membuat Avinas terpaksa menyerahkan diri. Rohit mengambil pistol dari Avinas dan ia melepaskan tembakan ke arahnya. Avinas berhasil mengelak, namun ia tetap pura-pura tumbang dan tewas akibat tembakan itu. Ketika anak buah Rohit mendekat, Avinas justru memukuli mereka semua. Film ditutup dengan adegan di mana Sanjana terbangun dari tidurnya dan ia menemukan polisi ada di rumahnya. Sanjana dituduh melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Rohit. Polisi menemukan senjata pembunuh berupa sepucuk pistol dan pada pistol itu terdapat sidik jari Sanjana. Sanjana kemudian divonis penjara selama 7 tahun. Tetapi derita Sanjana ternyata belum berakhir. Avinas yang melakukan pembunuhan terhadap Rohit dengan sengaja menjebak dirinya dan ia juga membawa polisi Sanjay dari India. Menurut polisi Sanjay, Avinas akan divonis bebas dari penjara karena terbukti jika istrinya masih hidup. Sanjay berjanji akan menindaklanjuti proses hukum Sanjana saat Sanjana keluar dari tahanan di Malaysia. Sanjana berusaha merayu agar Avinas membebaskan dirinya karena ia yakin jika Avinas masih mencintai dirinya. Tetapi Avinas tidak bergeming karena cinta Avinas kepada Sanjana telah mati setelah Avinas dikhianati. Avinas bahkan sudah menemukan cinta sejati yang baru, yaitu Sonia. Dan film pun berakhir.